Istilah bahasa santri tafakkaru qoblal kalam, berfikirlah sebelum berbicara, karena mulutmu harimaumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, hari-hari ini kita diperlihatkan dan diperdengarkan tentang kejadian di Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja karena ulah seseorang yang congkak, yang sombong. Siapakah dia? Beliau adalah Ahmad Sahroni. Di sini saya membaca berita karena banyak berita tentang beliau. Yang pertama karena kecongkakannya, karena kesombongannya, sehingga marah yang namanya rakyat. Demonstrasi bukan hanya di gedung DPR, melainkan rumah Ahmad Sahroni juga menjadi sasaran demonstrasi yang berada di Tanjung Priok. Apa yang ada di dalamnya dilampiaskan oleh pendemo. Dia marah, apapun yang ada di dalamnya diambil. Bahkan ada yang berenang di dalamnya. Ini akibat dari kecongkakan seseorang. Kemudian yang kedua, kerusakan dan penjarahan. Masa dilaporkan masuk ke dalam rumahnya Ahmad Sahroni, melempari rumahnya, memecah kacanya, merusak mobilnya, bahkan koper dibawa, jas, kemudian tempat duduknya dibawa, televisi juga dirusak, ada yang dibawa, bahkan jam tangan yang harganya 11 miliar, coba, jam tangan 11 miliar dibawa juga. Itu luar biasa, uangnya banyak banget, kagum dah ya, kagum dah. Kemudian yang ketiga, berita beliau itu adalah pencopotan jabatan. Ahmad Sahroni dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI setelah pernyataan yang kontroversial mengenai pembubaran DPR melalui kritikannya. Rakyat semuanya berteriak, bubarkan DPR, semuanya. Nah, ini benar apa yang dikatakan Gus Dur dulu, tapi apa yang dikatakan oleh Ahmad Sahroni? Siapa yang mengatakan membubarkan DPR itu adalah manusia yang tolol dan paling tolol di dunia. Nah, akhirnya rakyat menggebu-gebu amarahnya karena statement yang diucapkan oleh Ahmad Sahroni ini menjadikan amarah semua rakyat Indonesia. Dan disinilah kita harus berhati-hati dalam berbicara. Betul, di dalam Islam itu ada kalimat seperti ini. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung dia pandai tidak menjaga lisannya. Kalau ngomong seenaknya tanpa berpikir sebelumnya, makanya di awal tadi saya mengatakan tafakkaru qoblal kalam, berpikirlah sebelum berbicara. Nah, ini bisa jadi masalah atau tidak, ini akan menjadi marah atau tidak. Nah, disinilah kita mempunyai otak, harus berpikir. Saudaraku seiman seagama, kemarahan massa terhadap Ahmad Sahroni yang dipicu oleh beberapa faktor utama. Di sini dukungan terhadap penahanan pengunjuk rasa di bawah umur. Kita lihat semuanya, bocah STM, ya bocah SMK, ya SMA yang masih pakai seragam. Dia itu melampiaskan emosinya. Mahasiswa apalagi, kemudian gabung dengan yang namanya ojol, ya semuanya marah. Kenapa? Karena mereka tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Sahroni. Jadi penahanan pengunjuk rasa di bawah umur yang terlibat dalam bentrokan jalanan juga menuai kritik. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan perlindungan anak-anak dan hak asasi manusia. Sangat disayangkan seorang pejabat dengan kata-kata yang tidak baik akhirnya menimbulkan kerugian negara sampai mungkin ratusan miliar rupiah. Karena kerusakan ini terjadi karena adanya demo. Demo yang terjadi di kota-kota di seluruh Indonesia. Makassar parah, Jakarta parah, Bandung parah, Tasikmalaya, Jogja, Solo, Surabaya, semuanya demo
semuanya bikin kerusuhan. Akhirnya yang menjadi korban adalah rakyat kecil dan aparat kepolisian. Ini akibat ulah daripada omongan yang tidak baik yang dilontarkan oleh Ahmad Sahroni. Saudaraku seiman seagama. Kemudian selanjutnya tindakan represif. Jadi beberapa pihak menuding Sahroni mendukung tindakan represif terhadap demonstrasi yang semakin memicu kemarahan massa. Arti di sini menindas, menekan kepada pejabat semuanya, kepada aparat kepolisian, menindas kepada orang-orang yang lemah, menindas kepada orang yang demo. Nah, di sini pernyataan yang sangat tidak diterima oleh rakyat. Rakyat kecil sudah susah, kemudian ditindas. Mereka yang mengumpulkan uang banyak, dari mana saya tidak tahu, karena tunjangannya sudah luar biasa, ini dan itu, sampai ratusan juta. Sedangkan rakyat kesusahan, rakyat nyari kerja saja susah, rakyat buat makan susah, ditambah lagi dengan pernyataan yang ngeledek ya, yang ngicek ya, seperti yang dilakukan oleh ya artis yang menjadi DPR, Eko Patrio, yang dulunya lucu banyak penggemarnya, sekarang sudah tidak lucu lagi. Uya Kuya yang dulunya hebat banyak penggemarnya, ketika waktu jadi artis sekarang dibenci oleh rakyat Indonesia. Maka dari itu jagalah lisan ini, jagalah omongan ini, jagalah perilaku kita, sopanlah dalam memimpin negara ini, agar kita kelihatan bijak, agar kita kelihatan ikhlas mengurusi rakyat, agar kita benar-benar kerja membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri pribadi. Saudaraku seiman seagama, ini pesan untuk para pejabat tinggi semuanya ya, khususnya para DPR yang sebelumnya tertawa-tawa, yang kini sudah makan korban gara-gara tertawaan Anda. Polisi jadi korban, pendemo jadi korban, masyarakat jadi korban, rakyat semuanya jadi korban. Dan Anda juga menantang rakyat seakan-akan Anda telah mengejek rakyat yang lagi susah. Disinilah saya sebagai rakyat kecil mengingatkan kepada Anda yang bijak dan sopan ketika Anda duduk sebagai pemimpin. Mudah-mudahan Indonesia ini yang tercinta menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.